Oh, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pastor Demeling Kueso, di channel SMTV. Apa kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul Tahan Uji. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 12 hingga pada ayat yang ke-18. Demikian kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya memandang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Dengan kata lain, bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini adalah pencobaan. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menyikapi, memandang, mengartikan, menafsirkan keadaan ini? Bukankah kita ada di pandemi ini? Ada beberapa masyarakat kecil yang beropini dan beranggapan bahwa semua ini rekayasa pemerintah untuk mempersulit, untuk menyiksa, untuk memperbisnis, untuk kepentingan pribadinya. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh pejabat yang beropini hal yang sama. Bahkan para tokoh-tokoh agama menafsirkan tentang keadaan ini, bahwa ini semua adalah bisnis raksasa yang dimainkan oleh pemerintah. Dan sehingga ini menimbulkan kekacauan di bangsa ini, menimbulkan keributan di bangsa ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya memandang segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, yaitu sebagai ujian. Bapak Ibu bisa melihat kalau anak-anak sudah tiba waktunya mereka ujian, semua anak-anak berbondong-bondong belajar. Untuk apa? Untuk memperoleh hasil yang baik. Demikian kita juga orang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini atas seizin Tuhan. Bukan Tuhan mendatangkan, tetapi seizin Tuhan untuk menguji kita, untuk memurnikan kita, untuk memperhalus karakter kita, untuk mendewasakan iman kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang tahan dalam segala keadaan, apapun yang terjadi. Kita percaya sekalipun kita ada dalam bayangan-bayangan maut, karena Tuhan beserta kita. Dia Immanuel, Allah beserta kita, Allah bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, karena kita percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita.
Sebagai orang percaya kita harus memandang segala sesuatu yang terjadi, baik buruk maupun yang baik, semua diizinkan Tuhan untuk kita dimurnikan, didewasakan untuk menjadi orang yang maksimal di dalam Dia. Di dalam ayat yang 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Setiap orang yang memandang segala keadaan ini, baik buruk maupun baik, dan ia belajar untuk diuji, dipertajam, diperhalus, didewasakan, dimaksimalkan. Supaya apa? Supaya ia menerima hasil yang maksimal, seperti seorang anak yang belajar sungguh-sungguh untuk bisa melakukan yang terbaik di saat ia diberikan ujian. Tujuan seorang anak adalah memperoleh hasil yang baik. Demikian kita juga. Kita harus benar-benar bertahan menghadapi segala sesuatu ini. Di masa pandemi ini kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan berkat untuk menolong orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang percaya. Orang yang tahan uji, kata pembacaan ini, bahwa ia akan diberikan mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang percaya. Tetapi bagi orang yang belum percaya, memandang segala keadaan ini, baik buruk maupun baik, dikatakan di dalam ayat 13, apabila seorang dicobai, jangan dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu turun, telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian cara orang berdosa memandang, orang-orang yang belum percaya memandang keadaan situasi ini. Mereka akan berkata, ini datangnya dari Tuhan. Sebagai orang percaya, tidak hanya sekedar kita mendapatkan janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan, tetapi lewat pencobaan-pencobaan yang kita alami, lewat situasi kondisi bumi ini yang kita alami di masa pandemi ini, kita juga mengenal peran Tuhan sebagai Bapa, yaitu di dalam ayat 16 dan 17, saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan atau pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengenal Dia Bapa, tetapi kita mengenal perannya sebagai Bapa. Dia Bapa segala terang. Dia Bapa yang menurunkan sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang jahat yang Ia berikan, yang Ia izinkan terjadi untuk anaknya, untuk umatnya. Karena itu di ayat 18 dikatakan, Ia yang menjadikan kita dengan firman. Masakan Ia menjadikan kita dengan firman-Nya, lalu Dia memusnahkan kita dengan pandemi. Dia menghancurkan kita dengan hal-hal yang jahat. Oleh karena itu dikatakan sesuatu yang baik itu diturunkan oleh Bapa di sorga, Bapa segala terang. Dan pemberian yang baik itu adalah anugerah yang sempurna yang Ia berikan. Artinya anugerah adalah sesuatu yang tidak dapat diperbuat oleh manusia. Hanya Allah sendiri perbuat untuk anak-anaknya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang percaya memandang dan memahami keadaan ini, bahwa segala sesuatu bukan didatangkan oleh Tuhan, tapi seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi. Untuk apa?
untuk memurnikan kita, untuk mendewasakan kita supaya kita menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang halus dalam karakter, menjadi orang yang sempurna. Tetapi janganlah kita menjadi seperti orang berdosa. Kita menyalahkan orang lain, kita menuduh orang lain, kita berasumsi orang lain, bahkan kita menuduh Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata dalam pembacaan firman Tuhan ini, Allah adalah Bapa dari segala terang. Ia tidak menurunkan sesuatu yang jahat. Dia tidak mendatangkan sesuatu yang jahat bagi anak-anaknya, bagi orang yang ia kasihi, yang ia ciptakan dengan kebenaran sendiri, atas kehendaknya sendiri. Masakan dia harus menghancurkan ciptaannya dengan hal-hal yang buruk? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengajak saudara-saudara, mari kenal Tuhan lewat pencobaan-pencobaan yang kita alami. Pencobaan tidak hanya pandemi, pencobaan saja bisa terjadi karena apa? Karena dosa yang terjadi dalam hidup saudara, karena kegagalan yang terjadi dalam hidup saudara, bisnis, pendidikan, rumah tangga. Saudara harus belajar untuk mengenal Tuhan tidak hanya dari namanya, tapi dari perbuatannya, dari perannya yang ia lakukan secara maksimal. Karena itu saudara-saudara, mari temukan Tuhan lewat pencobaan. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.